Halo sobat pembelajar dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Bagi kalian yang belum mempelajari video sebelumnya tentang kelipatan dan faktor, silahkan kalian tonton dan pelajari dulu video sebelumnya agar pembelajaran di video kali ini bisa dipahami dengan baik. Dalam video ini kita akan menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan dan menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. Kita mulai materi yang pertama. Menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Untuk menentukan kelipatan persekutuan dilakukan dengan dua langkah, yaitu 1. Mendaftar kelipatan dari masing-masing bilangan. Kemudian yang kedua, menentukan kelipatan yang sama dari kedua bilangan tersebut. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, cara yang pertama tadi kita mendaftar kelipatan dari masing-masing bilangan. Yang pertama, kelipatan dari 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, dan seterusnya. Kelipatan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Kita perhatikan dari kelipatan 3 dan 4 di sini terdapat bilangan-bilangan yang sama, yaitu yang pertama 12 dan 24. Maka kelipatan persekutuan 3 dan 4 adalah 12, 24, dan seterusnya. Contoh yang kedua. Tentukan kelipatan persekutuan dari 5 dan 6. Kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, dan seterusnya. Kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan seterusnya. Kita perhatikan juga di sini terdapat bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan 5 dan kelipatan 6 yang sama, yaitu 30 dan 60. Maka kelipatan persekutuan 5 dan 6 adalah 30, 60, dan seterusnya. Kita ambil dua contoh yang sudah kita bahas bersama-sama tadi, yaitu kelipatan persekutuan 3 dan 4 adalah 12, 24, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan 5 dan 6 adalah 30, 60, dan seterusnya. Berdasarkan kedua contoh tersebut, yang paling penting adalah menentukan kelipatan persekutuan yang paling pertama, karena untuk menentukan kelipatan selanjutnya kita hanya perlu membilang loncat berdasarkan kelipatan yang pertama. Kelipatan persekutuan 3 dan 4 tadi kita menentukan 12 dan 24.
Tapi karena kita sudah bisa menentukan kelipatan persekutuan yang pertama, yaitu 12, maka kita juga bisa menentukan kelipatan 3 dan 4 yang lainnya, diperoleh dari menjumlahkan dengan kelipatan yang pertama. 12 ditambah 12 hasilnya adalah 24. Kemudian 24 ditambahkan 12 menjadi 36. 36 ditambahkan dengan 12 hasilnya adalah 48, dan seterusnya dengan membilang loncat 12. Kemudian berikutnya kelipatan persekutuan 5 dan 6. Dalam contoh soal tadi yang kita tentukan adalah 30 dan 60. Karena kita sudah bisa menentukan kelipatan persekutuan 5 dan 6 yang pertama, yaitu 30, maka kita juga dapat menentukan kelipatan persekutuan 5 dan 6 yang lainnya dengan cara menjumlahkan dengan kelipatan yang pertama. 30 tambah 30 hasilnya adalah 60. 60 ditambah 30 90. 90 ditambah 30 120, dan seterusnya. Contoh soal yang ketiga. Tentukan kelipatan persekutuan 7 dan 9. Kelipatan 7 yaitu 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, dan seterusnya. Kelipatan 9 yaitu 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, dan seterusnya. Nah, dalam kelipatan 7 dan kelipatan 9 terdapat bilangan yang sama, yaitu 63. Jadi, kelipatan 7 dan 9 adalah 63. Dalam contoh ini kita menemukan 1, tetapi berdasarkan uraian tadi, maka kita dapat menentukan kelipatan 7 dan 9 yang lainnya, yaitu dengan menjumlahkan 63 dengan 63. Hasilnya kita jumlahkan lagi dengan 63. Hasilnya untuk selanjutnya kita jumlahkan lagi dengan 63, dan seterusnya. Sehingga kelipatan persekutuan 7 dan 9 selain 63 adalah 126, 189, dan seterusnya. Menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. Untuk menentukan faktor persekutuan dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama, mendaftar faktor dari masing-masing bilangan. Yang kedua, menentukan faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut. Contoh, tentukan faktor persekutuan 12 dan 18. Maka langkahnya adalah kita mendaftar faktor dari 12 dan kita juga mendaftar faktor dari 18. Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kalau kita perhatikan, jelas di sini terdapat faktor-faktor yang sama, yaitu 1, 2, 3, dan 6.
Jadi, faktor persekutuan 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Contoh yang kedua. Tentukan faktor persekutuan 20 dan 30. Faktor dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Faktor 30 yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Yang sama dari faktor 20 dan 30 yaitu 1, 2, 5, dan 10. Sehingga faktor persekutuan dari 20 dan 30 adalah 1, 2, 5, dan 10. Contoh yang ketiga. Tentukan faktor persekutuan 28 dan 42. Faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Faktor dari 42 adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Faktor-faktor yang sama yaitu 1, 2, 7, dan 14. Sehingga faktor persekutuan dari 28 dan 42 adalah 1, 2, 7, dan 14. Nah, dari materi kali ini ada dua hal yang perlu diingat dari tiap poin. Yang pertama, untuk menentukan kelipatan persekutuan ada dua langkah caranya, yaitu yang pertama, mendaftar kelipatan dari masing-masing bilangan. Setelah kita mendaftar kelipatan dari masing-masing bilangan, kita menentukan kelipatan yang sama dari kedua bilangan tersebut. Kemudian, untuk menentukan faktor persekutuan juga ada dua langkah. Yang pertama, kita mendaftar faktor dari masing-masing bilangan. Setelah terurut faktor-faktor dari masing-masing bilangan tersebut, yang kedua, kita menentukan faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut. Nah, demikian materi kita di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.